Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPS pada KD 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama. 2. Peserta didik dapat menyebutkan faktor pendorong kerjasama ASEAN. 3. Peserta didik dapat menyebutkan faktor penghambat kerjasama ASEAN. 4. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan kerjasama ASEAN. 5. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat kerjasama ASEAN. 6. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. 7. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ASEAN. Interaksi negara ASEAN. Interaksi adalah suatu tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memberi efek satu sama lain. Sedangkan kerjasama adalah hubungan timbal balik antara dua negara atau lebih. Faktor yang mempengaruhi kerjasama. Yang pertama, faktor pendorong. Karena adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi, karena adanya kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis, kesamaan ideologi, dan kesamaan agama. Faktor penghambatnya yang pertama, perbedaan nilai mata uang. 2. Pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. 3. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. 4. Karena adanya konflik atau peperangan. Tujuan dari kerjasama ASEAN yang pertama adalah meningkatkan ekspor dan impor. 2. Mempercepat pembangunan nasional. 3. Membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. 4. Mempererat jalinan persahabatan. 5. Memelihara perdamaian. Manfaat dari kerjasama ASEAN. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. 2. Memperbesar peluang lapangan kerja. 3. Memperluas pasar hasil produksi. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. 6. Menghindari adanya persaingan antar sesama negara. 7. Karena adanya transfer teknologi antar negara. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, bidang sosial budaya. 2. Bidang politik dan keamanan. 3. Bidang pendidikan. 4. Bidang ekonomi. Pertama, kerjasama bidang sosial budaya. Dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Asia Tenggara.
Contoh kerjasama bidang budaya. 1. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 2. Pemberantasan buta huruf. 3. Pertukaran acara program televisi. 4. Pertukaran budaya, seni, dan festival film ASEAN. 5. Penandatanganan kesepakatan bersama bidang pariwisata. Sedangkan contoh kerjasama bidang sosial. 1. Pencegahan narkoba serta penanggulangannya. 2. Penanggulangan bencana alam. 3. Perlindungan terhadap anak. 4. Menyeimbangkan kesejahteraan sosial. Kedua, kerjasama bidang politik. Dimaksudkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dilakukan dengan instrumen politik seperti kawasan damai, kawasan bebas, dan kawasan netral, atau yang sering disebut dengan nama SOFAN. Kawasan bebas senjata nuklir atau CWEP, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Contoh dari kerjasama politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas keamanan, dan perdamaian. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, narkoba, terorisme, pencucian uang, penyelundupan senjata, dan penyelundupan manusia. 6. Kerjasama di bidang hukum, imigrasi, dan konsultan. 7. Pengiriman duta dan konsul. 8. Perjanjian ekstradisi ASEAN, yaitu penanganan tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan. Tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan. Misalnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni pada pelajar negara-negara ASEAN. 2. Olimpiade di bidang pendidikan. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau yang sering dikenal dengan nama OSN. Yang ketiga, Forum Kerjasama ASEAN University Network atau yang dikenal dengan nama AUN, yang merupakan jaringan kerjasama universitas terkemuka di kawasan ASEAN. 4. Kerjasama di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi dilakukan di bidang pariwisata, investasi, dan perdagangan. 2. Penyediaan cadangan pangan. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN yaitu Thailand, Indonesia, dan Kamboja yang dikenal dengan lumbung padinya di kawasan Asia Tenggara. Penyelenggaraan proyek industri seperti industri pupuk tembaga, industri vaksin, dan industri abu soda.
Contoh dari penyelenggaraan proyek industri yaitu didirikannya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, pabrik pupuk urea di Malaysia, pabrik pupuk tembaga di Filipina, pabrik vaksin di Singapura, pabrik abu soda di Thailand. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas yang disebut dengan nama APTA. Bentuk kerjasama bidang ekonomi untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia dengan dihapuskannya BIA atau yang sering dikenal dengan nama pungutan dalam negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN atau dikenal dengan nama AKU, yaitu bentuk kerjasama bidang ekonomi yang bergerak di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan negara ASEAN. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan ASEAN. Pertama, pengaruh di bidang ekonomi di wilayah ASEAN, yaitu dibentuknya pasar tunggal yang disebut dengan nama MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar Tiongkok dan India. 2. Pengaruh di bidang politik, yaitu sengketa perbatasan wilayah dan pekerja emigran.